warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kelompok kami mengenai koloid tentang gelatin. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Raffi Adian Saputra. Saya Rianggi Dugan Rapspita. Saya Anggita Garapsari. Saya Laura Kika Aulia. Saya Tika Dewi. Saya Dio Surya Putra. Sistem koloid. Sistem koloid merupakan suatu bentuk campuran yang keadaannya terletak antara larutan dan suspensi atau campuran kasar. Secara makroskopis, campuran ini tampak homogen, namun secara mikroskopis, koloid bersifat heterogen. Jenis-jenis koloid yang pertama itu ada aerosol, yaitu sistem koloid dari partikel padat atau cair yang terdispersi di dalamnya. Yang kedua ada sol, yaitu sistem koloid dari partikel padat yang terdispersi dalam zat cair. Yang ketiga itu ada emulsi, merupakan sistem koloid dari zat cair yang terdispersi dalam zat cair lain. Yang keempat itu ada buih, yang merupakan sistem koloid dari gas yang terdispersi dalam zat cair. Dan yang kelima itu ada gel, merupakan sistem koloid yang setengahnya kaku atau antara padat dan cair. Untuk menentukan jenis koloid, kita akan mengenal fase terdispersi dan fase pendispersinya. Untuk fase terdispersi cair dan fase pendispersi gas, jenis koloidnya adalah aerosol. Contoh koloidnya ada awan, kabut, dan hairspray. Untuk fase terdispersi cair dengan fase pendispersi cair, jenis koloidnya adalah emulsi. Contoh koloidnya ada santan, mayonnaise, dan susu. Untuk fase terdispersi cair dengan fase pendispersi padat, jenis koloidnya adalah emulsi padat atau gel. Contoh koloidnya keju, margarin, dan jelly. Lalu untuk fase terdispersi gas dengan fase pendispersinya cair, jenis koloidnya adalah buih. Contohnya buih sabun dan krim kocok. Contoh fase terdispersi gas, fase pendispersi padat, jenis koloidnya adalah buih padat. Contoh koloidnya batu apung, styrofoam, dan karet busa. Lalu untuk fase terdispersi padat dengan fase pendispersi padat, jenis koloidnya adalah sol padat. Contoh koloidnya yaitu tanah dan lumpur. Untuk fase terdispersi padat dengan fase pendispersi gas, jenis koloidnya adalah aerosol. Contoh koloidnya adalah debu. Terakhir, untuk fase terdispersi padat dengan fase pendispersi cair, jenis koloidnya adalah sol. Contoh koloidnya tinta, cat, dan pasta gigi. Jadi di sini kelompok kami mengambil salah satu contoh koloid yaitu gelatin. Gelatin adalah zat yang diperoleh dengan mengekstrakan kolagen dari tulang rawan atau kulit hewan seperti sapi, ikan, babi, dan lain sebagainya. Karakteristik gelatin adalah bening sehingga tembus cahaya, tak berwarna, rapuh, dan tak berasa. Selanjutnya di sini saya akan membacakan alat dan bahan yang diperlukan untuk membuat gelatin. Alatnya di sini kita gunain baskom, panci rebus, serta pengaduk, dan bahan yang kita gunakan itu ada tulang ayam serta air. Cara membuatnya gimana sih? Yang pertama, bersihkan tulang ayam dengan air mengalir hingga bersih. Yang kedua, panaskan air hingga mendidih. Setelah itu, masukkan tulang yang telah dibersihkan dan rebus tulang hingga lunak dan sehingga sari patinya keluar. Nah, gelatin termasuk sol, aerosol, atau emulsi nih kawan-kawan. Sesuai yang kami baca dan kami riset, gelatin termasuk sol karena fase pendispersinya merupakan cair dan fase terdispersinya padat. Gelatin tersendiri memiliki manfaat-manfaat sebagai berikut. Yang pertama, membentuk otot karena mengandung asam amino. Yang kedua, meningkatkan kesehatan rambut dan kulit karena terdapat kolagen yang merupakan kandungan penting bagi kulit. Yang ketiga, mengatasi nyeri sendi. Keempat, meningkatkan fungsi otak agar terhindar dari masalah mental. Yang kelima, memperbaiki kualitas tidur karena adanya asam aminoglisin. Yang keenam, mengendalikan kadar gula darah pada penderita diabetes. Yang ketujuh, menjaga kualitas vaksin yang terkandung dalam vaksin influenza, rabies, dan MMR. Yang kedelapan, untuk makanan biasanya dipakai dalam pengental pada selai dan agar-agar yang dapat membuat kaku dan memadatkan adonan cair seperti panna cotta. Yang terakhir, gelatin juga bisa digunakan sebagai cover rambut untuk lomba-lomba atau cabang olahraga seperti renang indah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, cuci tulang hingga bersih. Ini kita pakai tulang ayam, kerongkongan ayam, sama ada sedikit tulang babi. Usahakan bersihkan tulang sampai tidak ada darah atau lemak. Selanjutnya, setelah tulang selesai dicuci dan dibersihkan, siapkan air dalam panci, lalu rebus air sampai mendidih.
Lalu masukkan tulang ke dalam air yang sudah mendidih dan tunggu hingga tulang melunak dan mengeluarkan saripatinya. Setelah air rebusan tulang berubah menjadi kaldu, tuangkan ke dalam wadah. Air rebusan tulang yang sudah dipindahkan ke wadah, kita tunggu hingga mengeras. Bagian atasnya itulah yang merupakan gelatin.